Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ketum. Perkenankan kami melaporkan perjalanan monitoring dan supervisi Satgas Pilkada Sumatera 3. Sehari setelah terbitnya surat tugas nomor 25, Satgas melakukan rapat-rapat koordinasi dan pemetaan lapangan. Laporannya secara berkala kami sampaikan ke Des Gugus Tugas Pilkada. Selain itu, Satgas juga aktif berkoordinasi dengan teman-teman fraksi DPR RI Dapil Sumatera 3. 8 November 2020, kami mulai melakukan maraton roadshow, dimulai dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Bengkulu didatangi khusus oleh Sekretaris Satgas. Di Lampung digelar rapat koordinasi daerah, dihadiri oleh seluruh DPC Demokrat, fraksi, dan pasangan calon pilkada. Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Marwan Cihasan, dan berkenan mewakili Ketua Umum menyampaikan arahan. Dalam rakorda tersebut, Satgas menerima pernyataan komitmen kesediaan membantu pemenangan dari DPC-DPC yang tidak melaksanakan pilkada pada daerah-daerah perbatasan. Ketua DPD Lampung Emrito Fikardo dalam sambutannya menyampaikan optimisme pemenangan pilkada di Lampung. Waikanan dan Pesawaran insya Allah menang. Bandar Lampung, Lampung Tengah dalam kondisi fit karena didukung oleh koalisi dan sekutu yang kuat. Lampung Timur, Lampung Selatan perlu penguatan, dan pesisir barat membutuhkan pendampingan khusus. Setelah selesai rakor, digelar konferensi pers dan malamnya dilanjutkan dengan podcast di media lokal rilislampung.id, di mana tim Satgas berkesempatan menerangkan sikap dan posisi politik Demokrat terkini. Setelah rakor 9 November 2020, besoknya Satgas melakukan monitoring lapangan, ikut melakukan kampanye door-to-door bersama calon wali kota YouTuber Yusuf Kohar di Kedaton Bandar Lampung. Siangnya mengikuti rapat koalisi dengan calon Bupati Pesawaran Denny Ramadona. Salah satu temuan penting di Pesawaran adalah permintaan pendampingan hukum pasca pilkada. Satgas juga menyempatkan hadir di kegiatan launching bantuan UMKM Partai Demokrat Pesawaran di salah satu bengkel penerima manfaat. Malamnya, Satgas melanjutkan monitoring di Metro bersama pasangan Pilwali Ana Fritz menghadiri Kongko Milenial bersama komunitas anak-anak muda Kota Metro. Di hari yang sama, Sekretaris Satgas, Saudara Mukhlis, melakukan rakor di DPD Bengkulu. Dari papan rakorda, dari 7 pilkada, kita optimis menang di Rejang Lebong, Seluma, dan Kepahyang. Pilkada Kaur dan Lebong berpeluang menang tetapi membutuhkan kerja ekstra, sedangkan Pilkada Bengkulu Selatan dan Pilkup Bengkulu agak sulit diprediksi. Tanggal 10 November 2020, tim melanjutkan perjalanan. Coffee morning dengan DPC Demokrat Lampung Tengah bersama Paslon Musa Andito, dan malamnya melanjutkan rapat koordinasi daerah DPD Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Ketua DPD Bapak Ishak Meki setelah sebelumnya dilaksanakan media gathering dengan 15 media lokal. Rakorda dihadiri oleh 7 DPC Pilkada dan pasangan calon. Ketujuh Ketua DPC menyampaikan paparan peta pilkada terakhir di kabupaten masing-masing berdasarkan survei, dan kesemuanya menyatakan optimis menang. Di tanggal yang sama, Saudara Mukhlis menggelar rakorcap di Seluma, dihadiri oleh Edison Simbolon, Ketua DPD Bengkulu yang kebetulan calon Bupati Seluma. Besoknya 11 November, Satgas mengikuti persiapan briefing dan pendalaman materi debat bersama Panca W. Amawardi, calon Bupati Ogan Ilir. Satgas Sumatera 3 memilih kunjungan di OI untuk memberi penegasan sikap Demokrat sekaligus menertibkan struktur Demokrat di tingkat bawah yang terindikasi mendua, dan alhamdulillah clear Ketum. Di tempat terpisah di Bengkulu Selatan juga digelar rakorcap. Tanggal 12, Satgas berangkat ke Babel mengikuti ritual Ketum. Satgas juga diajak ngopi di Tuangtung bersama pasangan calon Bangka Selatan, Ibu Rina Tarol, dan kemudian dilanjut dengan paparan Bapilu DPD Babel yang langsung disampaikan oleh Julianto, Bupati Bangka Tengah merangkap Ketua Bapilu. Dari 4 DPC Pilkada, 3 daerah, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, berdasarkan statistik terakhir insya Allah menang. Bangka Selatan merupakan daerah paling sengit dan membutuhkan penebalan-penebalan di daerah basis konstituen Demokrat. Secara khusus, PLT Ketua DPD Rudi Kadarisman memberikan garansi kepada Satgas untuk bekerja all out di Bangka Selatan. Di jam yang sama, berkumandang juga Mas Demokrat di acara lanjutan rakor DPC Kaur Bengkulu. Siang menjelang sore, Satgas menghadiri pelantikan DPAC se-Kabupaten Bangka Tengah. Ketua DPC Ibu Maryam membungkus konsolidasi pemenangan pilkada dengan menggelar pelantikan pimpinan anak cabang
dan meneruskannya sampai ke struktur ranting. Acara dilaksanakan secara paripurna, dihadiri dan dimeriahkan oleh kelompok-kelompok kreatif dan milenial Kabupaten Bangka Tengah. Ketum dan Sekjen tidak perlu ragu soal COVID, karena alhamdulillah keseluruhan acara disusun dengan protokol COVID-19 yang ketat. Tanggal 13 dan 14, tim Satgas masih mendatangi Kabupaten Waikanan dan Lampung Selatan, dua DPC di Lampung yang memiliki keunikan. Waikanan adalah medan pertempuran yang kita yakini menang besar, tergambar bagaimana mesin partai begitu rapi terkelola maksimal. Sedang di Lampung Selatan, tim mendampingi calon Bupati Tony Eka Chandra sambil menjalankan misi setengah rahasia dari Pak Bendung. Kembali saudara Mukhlis juga menggelar lanjutan rakoncap di Kepahyang dan Rejang Lepong. Ketum yang terhormat, setelah berkeliling di sebagian besar tempat pilkada, minimal ada 3 simpulan yang ingin kami sampaikan secara kualitatif. Pertama, seluruh kader dan struktur partai merespon positif kunjungan Satgas. Kebijakan pembentukan Satgas Pilkada oleh DPP yang dilanjutkan dengan kunjungan monitoring dan supervisi menjadi energi baru untuk menggerakkan mesin partai. Kedua, Partai Demokrat mendapatkan simpati dari pasangan calon pilkada karena merasa mendapat pick up pemenangan. Walaupun 1-2 pasangan pilkada ini ada yang menginginkan dukungan lebih seperti kajaran Demokrat sebagai saksi TPS yang lebih solid dan militan. Ada baiknya Ketua Pepilu DPP mulai memikirkan tentang pembentukan Badan Saksi Nasional. Ketiga, Satgas memastikan semua logistik bantuan DPP berupa bendera telah sampai dan terpasang. Satgas mendapatkan pembelajaran langsung, pengenalan medan tempur pilkada, dan kesempatan mengenalkan kepemimpinan baru DPP. Satgas Sumatera 3 dengan backup fraksi juga berkesempatan mengawal kasus-kasus yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu. Sekjen yang terhormat, yang juga merangkap Ketua Satgas, Satgas Sumatera 3 juga berterima kasih kepada Pak Teguh atas komposisi personalia Satgas. Kenapa? Karena kehadiran Pak Ate Sugandi dan Pak Sarjan Tahir telah memberikan warna khusus buat Satgas. Perjalanan maraton ini menjadi ruang untuk mendapat bimbingan langsung dari senior partai. Mengalir banyak cerita dan sejarah haru biru Demokrat di masa-masa awal, dan semangat beliau berdua menjadi teladan untuk kembali merebut kejayaan Demokrat. Pak Ketum yang terhormat, Satgas Sumatera 3 akan terus mengawal proses pilkada di 27 kabupaten di Sumatera 3 sampai tanggal 9 Desember 2020 dan terus melakukan koordinasi dengan Bapilu DPP dan pasangan calon, termasuk mempersiapkan pendampingan hukum pasca pilkada. Demikian laporan ini kami susun Ketum. Tertanda Koordinator Satgas Sumatera 3, Imer Darius.